Yang mengenal hati kami adalah Engkau sendiri. Seberapa dalam kami mengasihi Engkau, seberapa dalam kerinduan kami untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Maka itu ya Tuhan, datanglah, dekatlah dengan kami, supaya kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Kami tidak mau pulang tanpa berkat firman-Mu. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau pulang dengan berkas-berkas yang daripada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dalam memberikan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan ambil alih dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami tolak intervensi setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini waktu Tuhan bagi kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan terjadi atas kami sekalian. Bahkan hamba-Mu Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, satu nama yang berkuasa di langit dan di bumi, kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Ketua Majelis yang sudah melayani tanggal 1 Januari 2025. Kemudian Ibu Wakil Gembala tanggal 5 Januari. Wow, kita sudah dapat berkat-berkat yang luar biasa. Dan hari ini tanggal 12 lagi, kita mau dengar firman Tuhan lagi. Amin. Bisa bilang kiri kanan, tunggu dengar firman. Bawa pulang firman. Firman yang menghidupkan. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada suatu hari, ya, Rasul Paulus dia mendapat penglihatan. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah dapat penglihatan kan? Penglihatan. Ya? Rasul Paulus dapat penglihatan ya. Dia bilang ya, suatu malam dia bilang dia lihat bahwa ada seorang dari Makedonia, ya, jemaat di Filipi, menyuruh dia untuk sini, menyeberang ke sini, datang ke sini, ya. Pada saat itu Paulus bilang begini langsung, wow, ternyata Tuhan tuntun saya untuk pergi ke Makedonia. Itu kota pertama yang diinjak oleh Rasul Paulus untuk menginjil di Filipi, ya. Saudara-saudara terkasih, apa yang ada di Filipi orang-orangnya sederhana saja, ya. Pertama kali dia membangun pelayanannya dari seorang wanita, yaitu namanya Ibu Lydia, ya. Kemudian bertobat lagi, kepala penjara, dan seterusnya ada lagi jemaat-jemaat yang lain yang bertambah. Ini yang kita mau renungkan bersama dalam Filipi pasal 2. Mari buka. Saya berharap di sini nanti ada penglihatan-penglihatan ya. Tahun 2025 Tuhan mau saya kemana? Ting, tiba-tiba di Manado. Ting, tiba-tiba di Los Angeles. Jangan dulu, ini masih pemulihan karena kebakaran yang luar biasa. Ya, kita nggak tahu, ya, karunia apa yang akan Tuhan kasih sama kita. Mari kita buka dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya 18. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat 12, 14 dan seterusnya. Lembaga Kitab Indonesia berikan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi
Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara-saudara terkasih, coba buka dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ya, ini yang tadi saya bilang. Ayat 6, Kisah Para Rasul 16 ayat 9 dan ayat 10. Nah, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Paulus, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ya, ayat 10 bilang, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara-saudara terkasih, tahun 2025 ya menjadi tahun harapan yang besar bagi kita. Ya, kalau soal berkat itu nanti akan ada bonus. Saya terakhir tinggal di salah satu hotel besar di Manado, ya. Kalau kita ini bintang berapa? Bintang 4 itu hotel sebesar, ya. Ini lucunya gini. Jadi kami pakai aplikasi Traveloka, cari hotel yang bagus, ya, tapi murah, ya. Jadi sudah kami bayarlah hotel murah itu, kamarnya. Mau dia view tembok kah, view apakah, pokoknya hotel, gitu ya. Hanya untuk meletakkan kepala karena lelah sekali pelayanan. Setelah itu tunggu begini Bapak, ya Bapak pesan itu habis. Aduh, datang supaya tuh. Yang ada itu yang high class punya hotel, kamar. Tapi tidak apa-apa, kami kasih. Bapak tidak usah tambah. Wow, bersyukur kepada Tuhan, ya. Dari hal-hal seperti itu aja kami bersyukur. Tuhan terima kasih. Itu akhir-akhir dari kami pelayanan. Jadi saya posting di Facebook, saya bilang malam terakhir. Sengaja saya posting di mana-mana karena ada yang japri untuk pelayanan. Seperti itu. Dia bilang, aduh, kakak Dir sudah ada di sini malam terakhir lagi kakak. Kami mau telepon kakak untuk pelayanan di rumah sakit. Tetapi kakak sudah datang di sini. Ya, seperti itu. Pokoknya setiap saya pergi kemana saya posting supaya ada yang memanggil pelayanan. Oh, mereka ada di sini dan mereka mengatur waktu. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seperti Paulus tidak sembarang tembak tempat pelayanan. Dia harus minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, melalui penglihatan yang dia lihat pada malam hari. Orang Makedonia bilang, menyeberang ke sini, datang ke sini. Tolong kami. Dan apa yang terjadi? Memang benar, jemaat di Makedonia sangat memerlukan Injil. Maka tema yang saya angkat saat ini adalah kerjakanlah keselamatanmu bagi Tuhan. Saya singkat KKB, tambah T, ya. Ada kutip, ya. Kerjakanlah keselamatanmu bagi Tuhan. Kita sudah selamat, amin. Kerjakan keselamatan kita, ya. Siapapun kita, pemuda, remaja, adik-adik, ya, adik-adik sekolah minggu, orang dewasa, mari kita kerjakan selagi waktu masih siap, selagi masih awal-awal tahun 2025. Saya percaya
hatiku. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kenapa? Karena Tuhan tilik hati kita. Dengan sikap yang taat, kita mampu mengerjakan tugas pelayanan, pekerjaan-pekerjaan kita. Dengan tugas pelayanan, dengan ketaatan, dengan sikap yang taat. Tanpa orang bimbing kita, kita jalan. Tanpa orang sponsori kita, kita jalan. Dengan iman, amin. Tanpa orang tepuk tangan, ya mantap mana, mantap kamu. Jalan. Tanpa hinaan, bahkan dihina. Jalan. Ada yang bilang begini, Ibu Deli ini, ya, kayak serakah gitu ya, istilahnya kata kasar. Dia kan sudah pendeta, sudah hamba Tuhan, gembala. Kenapa lagi jadi guru? Biasa. Kalau pendeta kan, wah kurang. Iya. Disaksikan oleh anak dan suami saya. Makanya dia harus cari guru, cari ceperan. Wow. Biar, nggak tahu Bapak Ibu, orang olok kita, orang hina kita, biarkan aja. Mau taat kepada Tuhan. Kenapa yang suruh kita untuk mengerjakan keselamatan bagi orang lain adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Siap kerjakan? Tanpa siapa-siapa yang suruh, kecuali Tuhan yang suruh kan? Petunjuknya petunjuk Tuhan. Kerjakan. Saya bilang sama Tuhan sampai saat ini, Tuhan apa ya? 2025 apa ya Tuhan? Ancang-ancangnya Tuhan. Apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Apa yang harus dikerjakan untuk jiwa-jiwa yang menantikan keselamatan, terutama kepada keluarga kita. Amin. Suku kita diselamatkan, suku kita tidak. Masih baku bunuh satu dengan yang lain, masih benci satu dengan yang lain. Kita punya suku nih. Saya punya suku, Bapak Ibu punya suku, sama-sama kita punya suku. Tuhan panggil kita ke mereka. Siap? Sikap taat. Tuhan yang mau di tahun 2025 saya harus kerjakan. Ya. Keselamatan yang kita peroleh adalah proses yang harus kita kerjakan dengan aktif. Ya. Tiap hari mau tidur, aduh apa Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan bawa langkah-langkah saya, Tuhan bawa langkah-langkah saya. Maka satu waktu saya disuruh pimpin di salah satu kerukunan, ya, di Manado. Saya bilang, saya ini, ya, karena mereka panggil loh, kamu angkat jadi bawa ke sini. Kalau saya punya marga juga, ya, dari mama, dari papa, marga-marga besar di sana. Tapi Tuhan ingatkan saya, Delvi, kau itu bukan miliknya Lumantang, bukan miliknya Kumayas, kau itu miliknya saya. Wow, saya kaget. Lagi ini susun-susun khotbah ini. Ya, karena keluarga begini, di sini dulu masih ada acara keluarga. Saya bilang kalau saya mau datang hanya untuk duduk, dengar, dan makan-makan ya, saya tidak puas. Sudah pergi dari Manokwari ke Manado, ya, bawa uang yang luar biasa, ya. Kami simpan itu, kemudian ya kami keluarkan semua. Saya bilang panitia jangan bayar saya sepeser pun, jangan. Saya sudah siapkan. Tuhan siapkan buat saya. Jangan sepeser pun kasih. Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Penuh dengan kelimpahan, Bapak Ibu. Saya bilang saya, ya, keluarkan uang luar biasa, puluhan juta pergi ke sana. Kalau saya cuma duduk hanya makan babi, rage, sate, saya tidak mau. Karena saya makan memang sedikit, makan nasi dan sup cukup buat saya, dan air minum saya memang pompa air minum habis. Hanya untuk begitu saya tidak mau. Tapi ini rukun keluarganya kita. Tuhan ingatkan.
untuk menguatkan saya. Keluarga banyak kan, kesini, kesini, kesini. Karena pengorbanannya sudah disiapkan. Seperti itu. Karena kan saya datang juga mendadak. Mereka tidak tahu. Di sini sama ini. Tidak. Saya harus taat kepada Tuhan. Rahim mamamu, saya pinjam 9 bulan untuk mengandung seorang anak perempuan yang bernama Devi, untuk menjadi pemberita firman. Bapak Ibu, sekarang kita renungkan kembali. Tuhan pinjam rahim orang tua kita untuk melahirkan kita. Tidak sampai di situ, untuk terus melaksanakan keselamatan bagi orang lain. Makanya banyak orang tua yang belum bertobat, betul? Tapi anaknya sudah bertobat, luar biasa. Banyak yang orang tuanya bertobat, anaknya tidak bertobat. Jadi semua hanya pinjam, meminjam. Seperti itu. Mari Bapak Ibu, sikap taat harus kita pegang teguh. Ya. Dan jika kita telah menerima keselamatan itu, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika kita sudah kerjakan keselamatan, kita sudah pergi pelayanan ke sana kemari, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, sudah ada di puncak, ada orang yang bertobat, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya hamba Tuhan yang tak berguna. Bukan saya yang mengerjakan itu, tetapi Tuhanlah. Coba kita baca ayat 13, mari kita baca sama-sama. Karena 1, 2, 3, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hati Tuhan. Setiap kita dipanggil karena Tuhan rela untuk memanggil, untuk memakai saya dan saudara. Siapa kita? Jangan tanya sama Tuhan siapa kita, tanya saja sama keluarga kita. Kira-kira saya ini siapa ya? Kau tuh begini. Iya benar. Yang paling kritik kita siapa? Orang-orang terdekat, amin? Iya, orang-orang terdekat. Ais. Iya. Tapi coba lihat, menurut kerelaan hati Tuhan, Tuhan pakai saya dan saudara. Amin. Maka keluarga tidak dukungkah? Saudara tidak dukungkah? Orang tua tidak dukungkah? Anak tidak dukungkah? Maju. Sikap taat. Tuhan yang mau. Amin. Amin. Berkemuliaan bagi Tuhan. Meskipun dalam pemberitaan kita atau pelayanan kita semuanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu bukan kita yang kerjakan, Tuhan yang kerjakan. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Ibrani ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Sebab 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku sampai saat ini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Bapak Ibu, Ibrani mengatakan kepada saya dan saudara bahwa ketika kita memberitakan firman, mungkin ada yang tidak mau mendengarnya.
adalah apa? Tetap taat memberitakan firman. Amin. Mau menentang kita kan? Bukan tugas kita. Terkadang saya juga ciut sih. Sudah susun khotbah baik-baik, pulang gereja atau pulang dari sekolah, anak-anak sudah mulai berkelahi lagi. Kadang di dalam hati kecil kita kan, apakah sia-sia? Tidak, Bapak Ibu. Ini sudah tertulis dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, sama-sama kita mendengar kabar kesukaan, Injil Kristus yang menyelamatkan semua orang. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Wow, ternyata ada firman Tuhan yang tidak berguna bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang mau percaya, yang mau diselamatkan, sangat-sangat berguna. Ya, maka firman Tuhan yang adalah logos itu adalah kata-kata di dalam Alkitab akan berubah menjadi rema. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, saya punya tantangan besar untuk pelayanan di Manado. Ya, saya hampir pingsan karena kelelahan mungkin ya. Tetapi waktu mau pingsan, saya menghidupi firman itu. Saya tidak mau hati saya kosong. Ya. Suami saya sudah bilang ini, Mama, karena saya lama di kamar mandi. Mama, ya aman. Saya perdengarkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya dengar dari hamba-hamba Tuhan, saya hidupkan kembali. Kenapa? Karena pemberitaan firman, pelayanan pemberitaan firman itu tidak mudah. Ya, setan satu ganggu tidak cukup, setan dua lagi ganggu tidak cukup, setan 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi sikap taat. Tahun 2025, mari kita kerjakan keselamatan ini bagi orang lain. Tidak perlu disuruh-suruh lagi, tidak perlu didorong-dorong lagi. Punya kemampuan untuk apa? Untuk memimpin diri sendiri. Saya masih muda, 40 baru. Bapak Ibu mungkin ada lebih dari saya. Tapi ada juga yang di bawah saya. Tetap kita kerjakan. Firman Tuhan ini untuk semua. Yang penting kita sudah kerjakan semuanya urusan Tuhan. Ya, mau ditentang, ya, dipelihkan, ajar. Maka ayat 14 dan 15 saudara-saudara, kita harus percaya bahwa dunia tempat kita hidup merupakan dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya, yang angkatan demi angkatan adalah hatinya menentang Tuhan. Hatinya jahat, hati mereka susah diajar, susah untuk dinasehati, susah untuk mendengar didikan. Ini angkatan saat ini, Bapak Ibu. Angkatan saat ini. Ya, firman Tuhan bilang ayat 15. Ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Bukan lurus. Kalau lurus enak, hari Minggu ke gerejanya siap. Kalau bengkok susah, banyak alasan. Ya, nanti pelayanannya hatinya bengkok, susah diluruskan. Kalau lurus pasti akan jadi sakit. Kalau diluruskan dan firman itu sakit, betul Bapak Ibu? Sama dengan ini paku. Kita toki, bengkok, kasih lurus coba. Susah lurusnya. Penuh perjuangan kan? Itu paku berapa senti? Itu 1 senti saja susah. Kita ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang melawan Tuhan. Ya, secara teori mereka para teolog mantap. Secara praktek mereka jauh daripada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita dipanggil untuk pergi pelayanan, jangan
lagu-lagu yang apa? Galau-galau lah itu. Saya sayang kok sayang saya itu bagus kok. Toh bagus sayang, tapi ini nih. Saya mau cinta, aku bertepuk sebelah tangan lah. Kau sulari dengan laki-laki lah, kau sulari dengan dia lah, kau pergi dengan mantan lah. Tapi dong karaoke sampai dong semangat. Tapi dong panggil dong singer ini. Pegang maju. Sampai dia bilang gini sama saya kemarin. Aduh, itu rugi tidak bakal karaoke. Karaoke sampai dini hari Bapak Ibu. Kantong Kristen, tapi hatinya sesak. Gereja di mana-mana, gereja di mana-mana. Tapi banyak gereja yang kosong karena sibuk dengan pesta orang. Tuhan marah kita pesta kan Bapak Ibu? Tidak. Tapi pesta orang Tuhan marah. Tuhan marah kita pergi ke kuburan kan? Tidak. Tuhan marah kalau kita bicara sama ini jenazah-jenazah yang sudah mati. Mereka bilang itu tuh kebiasaan. Kebiasaan apa? Nggak boleh. Itu menentang Tuhan. Bicara sama arwah-arwah. Saya tanya, sudah berapa kali bicara sama Tuhan sebelum pergi ke kuburan? Bicara, kita mau pamit, kita mau pergi mana kemari. Ya tolong doakan supaya tolong sukses. Tidak, mau celaka nanti. Iya kan? Ini kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu di kantong Kristen. Mereka itu kebiasaan kita. Ya, saya bilang begini yang Abraham dipanggil keluar dari kaumnya. Kenapa? Karena Terah dan keluarganya tidak menyenangkan hati Tuhan. Di mata Tuhan, Tuhan pilih Abraham, keluar kamu dari kaummu. Nanti kau ikut tradisi-tradisi yang menyakiti hati saya. Saya mau pakai kau menjadi orang yang luar biasa, Bapa beriman. Saya tidak mau kau terkontaminasi dengan tradisi-tradisi yang salah, yang membuat hati saya terluka. Saya bilang seperti itu, Bapak Ibu. Bersyukur kita di sini dulunya ya bicara-bicara dengan arwah. Saya dulu bicara, Opa, dia mau pulang dulu ya. Dulu. Aduh, ini gara-gara ini nih. Orang tua didik salah. Setelah saya baca firman Tuhan Bapak Ibu dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang. Tidak ada. Malah ketika kita bicara sama arwah, Tuhan marah kita. Itu penyembahan berhala. Jangan mau seperti itu. Ya, makanya saya harus keluar dari kampung saya. Saya tidak mau. Tidak. Ya begini, kalau kami tanggal 31 itu kami di kuburan. Mereka pakai sound system yang wow, tidur di situ. Mama, kami datang dari rantau. Selesai. Saya tegur, kemudian mereka ada satu orang bilang ini, Ibu, ternyata itu punya khotbah betul. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ibu pergi ke pekuburan Bapak Ibu, kemudian dia sudah mulai apa? Kejang-kejang, ya, ibu muda, kejang-kejang. Kenapa? Setan masuk ke dalam hidupnya atau dirinya, mulai pucat dia. Kayak mau pingsan, padahal tidak seperti itu waktu itu. Bapak Ibu, tahun 2025, keadaan-keadaan yang salah jangan kita bawa lagi. Ketika kita mau melakukan ini dan itu, kita ingat ada tidak di firman-Nya. Dulu susah, sekarang gampang. Tinggal buka Alkitab elektronik, searching di situ. Berbicara kepada arwah, tes saja. Saya mau bawa makan kepada tete-tete, tes saja. Tidak susah Bapak Ibu. Ya, sebagai hamba Tuhan, mari saya mau kita kerjakan keselamatan kita kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada suku kita.
Ada yang bilang gini, ibu berani tegur itu. Saya nggak berani. Kalau bukan Tuhan yang suruh, saya hanya mau taat saja. Ya. Kenapa? Karena kalau saya nggak taat, Tuhan cabut nyawa saya. Ya. Di mana-mana kalau saya khotbah, Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Ini yang biasa kalau awal-awal saya perdengarkan ini menjadi landasan saya supaya saya kuat. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ini dia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tuhan tidak akan pernah pakai saya yang muda ini. Tuhan tidak akan pernah pakai saya yang sederhana ini untuk kemana-mana naik turun mimbar. Kalau saya tidak mau ikut kesukaannya Tuhan, ya, saya tidak mau bergantung kepada manusia. Saya mau bergantung kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, amin. Mau selalu taat. Sebab ternyata, ya, memang dunia tidak bisa kita ubah. Karena dunia saat ini semakin hari semakin jahat. Los Angeles seperti neraka katanya ya. Saya searching kenapa ya? Pasti ada dosa. Tuhan itu tidak sembarang kasih malapetaka. Ternyata LGBT banyak di sana. Gigi cinta sesama jenis. Bahkan sekarang di Jepang lagi, ya, orang-orang kaya di Jepang, mereka nikah dengan robot. Ya, teknologi Tuhan bilang apa? Semakin canggih, semakin berkembang, tapi kasih semakin tinggi. Kita ada di angkatan-angkatan seperti ini. Tahun 2025 kita ada di situ, Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang apa? Kita itu bintangnya Tuhan. Coba Filipi 2 ayat 15. Ada bintang di situ. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita ini bintangnya Tuhan. Bercahaya. Amin. Bisa bilang kiri kanan kita ini bintangnya Tuhan. Bintang idol saja kamu bangga sampai kirim SMS WA supaya banyak ratingnya naik. Kita ini bintangnya Tuhan nih. Bercahaya di dunia yang bengkok hati, dunia yang gelap. Jemaah, saya hitam jadi bagaimana bisa bercahaya? Tidak. Jangan lihat kulit kita, ya, lihat hati yang Tuhan sudah bentuk menjadi putih seperti salju. Maka yang kedua adalah tidak bersungut dan tidak berbantah-bantah. Ya, kebakaran di kawasan di Los Angeles itu di kawasan elit ya Bapak Ibu ya, itu di elit. Setelah saya renungkan, kenapa Tuhan tidak musnahkan mereka saja, ya, supaya mereka binasa dan tidak buat dosa lagi. Ternyata pemikiran kita manusia tidak seperti yang Allah pikirkan. Tuhan hanguskan saja mereka punya harta benda. Tujuannya supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan, kepada Allah. Luar biasa nanti. Sejahat-jahatnya manusia, Tuhan tidak langsung menghukum manusia itu. Dia pakai cara-cara lain supaya manusia sadar diri. Maka Bapak Ibu, jangan tunggu kita kaya baru kita tidak berbantah-bantah untuk melayani Tuhan. Jangan. Banyak orang kaya tinggalkan Yesus. Banyak. Jangan tunggu miskin baru merelakan hati untuk melayani Tuhan. Jangan. Banyak orang miskin jual Yesus. Jangan. Jangan tunggu sukses baru
saya sukses dulu supaya saya kerjakan ini. Tidak, apapun keadaan kita saat ini, jangan berbantah-bantah, jangan bersungguh-sungguh untuk kerjakan keselamatan. Amin. Jangan tunggu sehat dulu, jangan Bapak Ibu. Saya sakit, jadi tidak bisa, jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bikin Canva untuk menyampaikan info pelayanan. Saya terbaring sakit. Saya bilang, Tuhan, saya bisa bangun tidak hari Minggu. 2 hari saya terkapar Bapak Ibu. Saya bilang saya mau ke rumah sakit, nanti banyak orang yang berkunjung, saya tidak bisa istirahat. Saya di rumah saja memohon pertolongan Tuhan. Saya sakit, drop, betul-betul drop. Saya bilang ini sama suami, Pak, 1,5 jam saya tidur, saya bangun setengah jam, saya tidur lagi 1,5 jam, saya bangun lagi setengah jam, saya tidur lagi, begitu terus. Tadi pagi baru saya bisa bangun pagi. Meskipun jam doa saya tetap saya lakukan. Saya bilang sama Tuhan, coba lihat, saya bikin dengan saya akan pimpin khotbah, saya akan pimpin perjamuan. Saya berserah sama Tuhan, saya angkat kedua tangan saya. Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, turunkan tangan-Mu, belas kasihan-Mu, jamah saya mau melayani Tuhan. Saya selalu bilang apa? 3 jam saja kah Tuhan, 4 jam saja kah Tuhan. Saya minta waktu. Setelah itu kalau saya kembali sakit, tidak apa-apa. Waktu ibadah pelepasan jenazah Bapak almarhum Bastian Salawai di gereja Bapak Ibu, saya sakit. Di konsistori itu saya bilang sama orang, ibu sakit, ya saya sakit. Saya minta sama Tuhan waktu duduk, Tuhan 2 jam saja, 2 jam saja, 2 jam berikan saya kekuatan. Karena Bapak Ketua MD bilang, ibu harus ikut ya, siap. Saya sudah janji soalnya. Saya bilang, Tuhan 2 jam saja, 2 jam saja. Kemudian Bapak Ibu, saya kehabisan tisu waktu itu. Tisu habis, ya, saya bilang berat. Saya mau bilang siapa? Kami di bagian depan lagi. Coba lihat, tisu saja Tuhan siapkan. Bapak Ketua Majelis bawa tisu, satu tisu yang baru. Dia bingung, dia mau kasih siapa? Karena dia kan mau menyambut sekda pada saat itu ya. Dia sibuk poin, saya begini, Pak Ben, nanti saya bilang, oh terima kasih Ibu. Aduh, saya tertolong lagi dengan tisu. Jadi waktu jemaat mau nyanyi, waktu itu saya buang ya kotoran-kotoran itu. Ya, cuma tisu saja, coba lihat Bapak Ibu. Ya, mungkin hal yang kecil dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya alasan untuk tidak menolak Tuhan, Tuhan sediakan semua. Amin. Jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut dalam melayani Tuhan. Ya, bukan saya yang mau, Tuhan yang mau. Ya, itu tertulis di dalam firman Tuhan. Maka penting sekali kita jauhkan persungutan. Biarkan saja, kamu saja toh, kamu kan yang bisa. Jangan, padahal Tuhan dekat dengan kita untuk Tuhan mau supaya kita mengerjakan hal-hal yang dekat dengan kita. Orang-orang di sekitar kita butuh keselamatan. Tuhan mau kita. Tuhan gak mau orang yang lain. Tuhan mau kita. Ya, Tuhan mau Natalia. Ya, di sekolah Natalia banyak teman-teman. Tuhan mau Bapak Theo. Tuhan mau Ibu Yanti. Tuhan mau Rio. Tuhan mau Emmanuel. Tuhan mau kita semua. Tuhan mau Ibu Eni. Tuhan gak mau yang lain. Mungkin Tuhan gak mau saya. Tidak mau. Tuhan mau Pak Otis dan sebagainya. Ya, mari kita kerjakan itu. Mari kita raih kesempatan yang ada. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau kita menjadi bintangnya Tuhan. Ya, kelak di mana Tuhan akan kembali menjemput saleh-salehnya. Ya, kita siap dijemput oleh Tuhan. Maka Galatia 6 ayat 9 ini menguatkan kita.
supaya kita juga berawas-awas ya. Galatia pasal 6 ayat 9. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita bisa hafal 1, 2, 3. Janganlah ternyata mengerjakan keselamatan dengan apa? Dengan kebaikan. Ya? Baru setelah itu kita tidak tahu skenario selanjutnya. Sekarang pertanyaan bagi saya dan saudara, siapa target kita di tahun ini? Ya, yang di sini yang hadir nih. Siapa target kita di tahun ini untuk kita ajarkan tentang keselamatan? Ada? Klaim namanya dia. Jemaat kecil sama dengan jemaat Makedonia, tapi Tuhan pakai luar biasa. Jemaat Bahtera Nubuah kecil, tapi Tuhan akan pakai luar biasa. Siapa target kita? Ini. Kasih materai di hati. Dia sasaran untuk saya. Dia. Ya. Maka endingnya atau akhir dari perenungan kita, jika kita mengerjakan keselamatan bagi Tuhan, maka ayat 18, mari kita baca sama-sama ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 18. Sama-sama 1, 2, 3. Sekarang Paulus ada di mana? Ada di mana Paulus? Ada di surga. Ya, firman-Nya, tulisannya masih kita baca sampai saat ini. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Artinya apa Bapak Ibu? Sukacita bersama orang